Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam, beserta kawan-kawan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua agar berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada bimbingan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah membimbing kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan terang benerang, yakni ad-dinul Islam atau agama Islam. Oke, berdirinya saya di sini akan menjawab soal UAS dari Bapak Muhammad Syarif Khalili yang nomor 3. Gimana soalnya? Ini soalnya. Oke, tak lama-lama lagi, mari kita simak videonya. Perkembangan Islam di Spanyol. Sejak pertama kali menguasai Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad. Saya membagi perkembangan Islam di Spanyol menjadi 3 periode. Periode yang pertama tahun 93 sampai 138 Hijriah, di mana Spanyol menjadi sebuah provinsi dari dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada masa ini khalifah mengirim wakilnya untuk memerintah provinsi Spanyol. Periode kedua tahun 138 sampai 315 Hijriah. Spanyol diperintah oleh seorang amir yang berdiri sendiri lantaran dinasti Umayyah sudah hancur oleh dinasti Abbasiyah pada pertempuran Zam, dimulai oleh Amir Abdurrahman Ad-Dakhil. Periode ketiga tahun 315 sampai 422 Hijriah. Periode di mana Abdurrahman An-Nasir mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol. Penjelasannya sebagai berikut. Pada periode pertama, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh para khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik Spanyol sebelum tercapai secara sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi yang datang dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, misalnya, perbedaan pandangan politik itu menjadi penyebab sering terjadi perang saudara, sehingga Islam di Spanyol mengalami goncangan sampai terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun. Karena tidak adanya pemimpin yang tangguh mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan gangguan dari luar datang dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang bertempat ditinggal di daerah-daerah pegunungan yang memang tidak pernah tunduk kepada pemerintahan Islam. Mereka terus memperkuat diri dan setelah berjuang kurang lebih selama 500 tahun, mereka akhirnya mampu mengusir Islam dari bumi Spanyol. Insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Pada periode kedua, Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan dinasti Umayyah yang bergelar Amir, tetapi tidak tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang pada waktu itu dipegang oleh dinasti Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman Ad-Dakhil atau yang dikenal Abdurrahman ke-1 adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah. Ketika mereka berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus, dia menjadikan Cordova sebagai pusat pemerintahannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pemberontakan kepala-kepala suku penduduk setempat, termasuk serangan dari dinasti Abbasiyah dan Baghdad.
Abdurrahman I melihat masyarakat Andalusia terdiri dari berbagai suku yang sangat heterogen, yaitu Mudaria, Yamania, Qohiria, suku Barbar, orang Spanyol Muslim dan non-Muslim, dan lain-lain. Untuk itu Abdurrahman I menciptakan tentara yang terorganisir dan terlatih dengan baik, yang terdiri dari 40.000 tentara bayaran. Dia juga membangun angkatan laut dengan kuat, dengan pasukan yang kuat dan berlatih, sewaktu-waktu dapat dipergunakan menumpas para pemberontak, sehingga tercipta pemerintahan yang stabil. Dan demikian selama 32 masa kekuasaannya, dia mampu mengatasi berbagai ancaman dari dalam negeri maupun serangan musuh dari luar. Stabilitas politik memberi kesempatan pada Abdurrahman I membangun Spanyol. Di antara beliau mendirikan Masjid Agung Cordova yang kemudian diselesaikan diperbesar oleh para penggantinya dengan pilar-pilar dan megah serta halaman yang luas. Bangunan yang monumental ini kemudian hari dirubah oleh Ferdinand III menjadi gereja Kristen pada penaklukan Spanyol tahun 1236. Masih berdiri sampai sekarang. Abdurrahman I juga menjadikan Cordoba sebagai pusat ilmu dan kebudayaan yang paling menarik di Eropa. Dia mengembangkan kesusastraan hingga banyak menarik minat cendekiawan datang ke istananya. Abdurrahman I wafat dan tahun 788 Masehi dan digantikan anaknya yaitu Hashim I. Sementara penguasa selanjutnya Hakam, dikenal sebagai pembaharu dalam bidang militer di Spanyol. Sedangkan Abdurrahman II, pengganti Hakam, menjadi penguasa yang menyintai ilmu. Pemikiran filsafat juga sudah mulai masuk pada periode kedua ini. Pada periode ketiga, Spanyol diperintah oleh seorang penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan gelar tersebut bermula dari berita yang sampai sekarang kepada Abdurrahman An-Nasir bahwa khalifah dinasti Abbasiyah di Baghdad meninggal dunia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Abdurrahman An-Nasir atau yang lebih dikenal Abdurrahman III mendirikan banyak universitas di Andalusia dan memiliki 75 perpustakaan yang belum pernah dimiliki negeri manapun. Para mahasiswa baik Kristen, Yahudi maupun Islam banyak bertandangan untuk memasuki perguruan tinggi Andalusia. Ketika anaknya Hakam II naik tahta, umat Islam sepanjang mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Hakam II adalah penguasa dinasti Umayyah yang merupakan peradaban Spanyol dan membuat Cordova bercahaya bagaikan mercusuar di atas kegelapan Eropa. Kemajuan peradaban Islam, bangkitnya Renaissance dunia Barat pada abad pertengahan sehingga dapat dikatakan bahwa Arab Spanyol adalah guru bagi Eropa.